Kalau kamu masuk, sikap kamu adalah sikap yang dimurkai Allah, ya artinya kamu mau memilih ke situ. Padahal kenyataannya ketika kamu meninggalkan, kamu juga bisa. Makanya kebanyakan manusia dia merugi itu di situ. Kebanyakan manusia dia malah menyalahkan Allahnya, tidak mau memahami bahwasanya itu keputusannya dia. Kamu berbuat baik ya untukmu, dan kamu berbuat buruk juga untukmu sendiri. Itu loh maksudnya. Makanya kan pernah sampean dengar nggak? Ada satu bahasa gini. Menurut pemahaman sampean, bahwasannya dalam agama ini, orang yang masuk surga itu sudah ditentukan. Dan orang yang masuk neraka itu pun sudah ditentukan. Nah, itu gimana lagi? Lah itu gimana? Pandangan sampean, pemahaman sampean ini apa itu? Di agama dinyatakan itu. Orang yang akan masuk surga itu sudah dituliskan. Dan orang yang masuk neraka pun sudah dituliskan juga. Surga dan neraka sudah dituliskan. Artinya orang yang baik itu memang sudah digariskan dia baik, dan orang yang jahat ya sudah memang digariskan dia menjadi orang jahat gitu kan Mas Pucis? Pemahamanmu Iya. Begitu? Iya. Ya nggak jauh beda. Pemahamanku dulu seperti itu juga. Terus akhirnya sampean berpikir gimana ya? Saya akhirnya berpikir ya terus buat apa? Berbuat baik. Baik. Karena segala sesuatu sudah ditentukan. Ya kan? Sama. Saya pernah berpikir dari pemahaman itu karena pikiran saya masih dangkal waktu itu kan. Belum dipahamkan dari guru saya. Akhirnya guru saya menjelaskan tentang bab itu. Tapi saya masih berpikir dulu itu sebelum diberi pencerahan oleh guru saya itu, saya masih berpikir agama mengatakan orang yang akan masuk surga itu telah ditentukan, dan orang yang akan masuk neraka itu juga telah ditentukan. Dan segala sesuatu yang ditentukan Allah, semua tidak bisa yang membantahnya. Saya terus akhirnya berpikir, masih berpikir dangkal tadi yang jelaskan, buat apa saya berbuat baik? Toh kenyataannya sudah ditentukan. Yang enak adalah berbuat jahat tapi ditentukan masuk surga. Berpikir gitu juga sampai. Kan begitu kan dulu. Orang yang berbuat jahat ternyata ditentukan masuk surga. Sedangkan orang yang berbuat baik ditentukan masuk neraka. Pikiran dulu kan, pikiran dangkal kita itu yang dulu saya rasakan itu, seperti itu. Kalau dari sampean bagaimana? Seperti itu juga. Gimana pemahaman bahasa tadi? Kalau menurut saya orang jahat itu sudah ditakdirkan Allah, itu memang dia kelak akan menjadi orang jahat gitu Mas Pucis. Dilahirkan di dunia, sudah ditakdirkan dia nantinya akan menjadi orang jahat. Itu kalau pemikiranku. Dan ketika orang baik gimana? Memang ditakdirkan dari awal memang orang baik gitu. Jadi walaupun dia nanti berbuat buruk, ibaratnya berbuat buruk, dan pasti dia akan dibuka, pasti ada aja jalan yang membuat dia menjadi bertobat. Nah, beda lagi dengan orang yang memang sudah ditakdirkan jahat tadi. Biarpun dia dari awal dia baik ya Mas Pucis, soleh atau apa, kalau dia dari awal memang sudah ditakdirkan jahat, nah nanti pada akhirnya pasti ada aja sesuatu yang menjadikan dia itu menjadi orang jahat itu tadi. Kalau pemikiranku begitu sih Mas Pucis. Gimana? Hampir mirip juga, pernah saya berpikir seperti itu. Tapi kenyataannya berbeda.
Yang dimaksud ini ternyata orang yang akan masuk neraka sudah ditentukan, yaitu orang yang ketika dalam hidupnya dia memilih untuk jalan yang buruk. Manusia ini diberi hak yang sama, diberi kekuasaan yang sama. Bisa enggak antara orang mencuri, melihat barang orang lain? Dia pasti ada dua pilihan. Dia mau mencuri atau meninggalkan tidak mencuri. Sama enggak orang itu? Iya. Iya kan? Orang yang ingin ngambil uang orang lain dan tidak mengambil orang lain, itu yang memutuskan siapa? Ya dirinya sendiri. Dia bisa melakukan dua hal ini. Maksudnya dua hal ini bisa melakukan dan bisa meninggalkan. Yang ditentukan itu adalah bukan orangnya ternyata. Kita berpikir adalah objeknya. Kita berpikir si objek ini sudah ditakdirkan, atau orang ini telah ditakdirkan menjadi orang yang buruk. Sebaik apapun dia, ketika sudah ditakdirkan menjadi orang buruk, nanti endingnya juga buruk. Tapi seburuk apapun orang ini, kalau ketika ditakdirkan menjadi orang baik, dia akan menjadi baik. Iya. Bukan gitu konsepnya. Itu konsep yang salah. Pemahaman yang tidak tepat. Coba kamu berpikir, seseorang ini dia bisa memogram sendiri atau memilih jalannya sendiri. Kamu mau duduk atau mau berjalan, itu yang menentukan siapa? Secara rasa dulu kan sampean. Sampean posisi lapar, ingin makan ya sampean, nggak ingin makan ya sampean. Sampean bisa melakukan itu kan? Selama itu kamu bisa melakukan, artinya kamu diberi kekuasaan dan bakal dimintai pertanggungjawaban. Kecuali kamu tidak diberi kekuasaan. Nah, bagaimana dengan takdir Allah yang sudah menentukan orang itu digariskan masuk surga dan neraka itu tadi? Yang dimaksud ditakdirkan itu adalah kriteria. Bukan objek, orangnya. Bukan orangnya. Kriteria gini kan. Contoh gini, orang ini bakal dihukumi ketika dia berbuat ini, berbuat itu, berbuat kesyirikan, berbuat kejahatan di muka bumi. Orang yang berbuat kejahatan atau merusak atau dalam kesyirikan atau memperbanyak dosa atau maksiat, itulah orang yang bakal ditakdirkan masuk neraka. Kalau hukum neraka lah ya. Tapi kalau orang berbuat amal baik, beribadah baik, menolong sesama, menumbuhkan suatu kebaikan, itulah orang yang bakal dimasukkan ke surga. Jadi sikap, bukan objeknya. Bukan orangnya ya maksudnya. Bukan orang. Objek itu orang maksudnya. Iya. Bukan orangnya ini, bukan, tapi sikapnya. Sikap orang ini, dia memilih yang mana? Sedangkan di dunia ini penuh kemungkinan. Gitu. Makanya kita melakukan kebaikan itu mengambil kemungkinan yang tinggi. Kemungkinan kita bisa biar masuk dalam surga Allah atau dalam kenikmatan yang diridhoi Allah. Bukan dalam sesuatu yang dimurkai Allah, bukan. Kalau kamu masuk, sikap kamu adalah sikap yang dimurkai Allah, ya artinya kamu mau memilih ke situ. Padahal kenyataannya ketika kamu meninggalkan, kamu juga bisa. Makanya kebanyakan manusia dia merugi itu di situ. Kebanyakan manusia dia malah menyalahkan Allahnya, tidak mau memahami bahwasanya itu keputusannya dia. Kamu berbuat baik ya untukmu, dan kamu berbuat buruk
juga untukmu sendiri. Itu loh maksudnya. Iya. Ya kan? Tapi maksud bukannya kita dilahirkan itu Allah itu sudah menuliskan bahwa takdir itu tadi, Mas Picis. Bahwa Rezeki, amal, iya sudah perbuatan. diputuskan Allah kan? Iya, udah ditentukan. Sudah ditentukan. Lah tentang surga dan neraka itu juga apa enggak begitu ya, Mas Picis? Bukan. Yang ditentukan itu rezeki. Ketika kita dilahirkan itu kan sudah ditentukan. Sudah ditentukan rezekimu seberapa. Itu sudah ditentukan. Jodohmu siapa? Kamu akan mati umur berapa? Oh, jadi kalau tentang surga dan neraka itu enggak ya? Itu pilihan. Itu pilihan. Iya. Oh, iya. Kak, kamu berjodoh dengan siapa? Ini udah ditentukan. Gitu loh. Karena manusia ini adalah sebenarnya makhluk yang tidak pernah terprogram. Dia mengambil keputusan sendiri. Beda dengan malaikat dan iblis. Iblis itu sudah memang dibentuk Allah. Suatu saat sudah direncanakan Allah, dia akan menguji manusia. Ya kan? Sebaliknya, malaikat dia dijadikan Allah bakal akan membimbing untuk jalan yang baik saja. Ya enggak? Terprogram enggak ini? Iya. Dia sudah disetting sama kekuasaannya Allah. Tapi manusia dia pilihan. Berbeda, diberi kekuasaan dan kamu bisa melihat dua hal, antara kebaikan dan keburukan. Iya. Lah ini, iblis dia hanya melihat perintah. Saya diperintah untuk menguji manusia. Saya laksanakan. Itu terus yang dilaksanakan. Itu karena perintah. Malaikat diperintah berbuat baik, dia hanya berbuat baik. Dia ngikuti perintah. Lah manusia dan bangsa jin ini diperintah, tentukanlah jalanmu. Lihatlah, aku perlihatkan mana yang baik dan mana buruk. Kalau manusia dan jin kan diperintahkan untuk beribadah ya. Beribadah, karena bisa memilih. Tapi ada yang beribadah dan ada yang enggak, karena pilihan. Kamu mau beribadah ya silahkan, mau tidak ya silahkan, mau berbuat apapun di muka bumi ini silahkan. Tapi ingat, suatu saat aku minta pertanggungjawabanmu akan perbuatanmu itu semua. Ya enggak? Makanya kan jin bisa jadi setan, manusia juga bisa jadi setan. Tapi iblis ya iblis saja, malaikat ya malaikat saja. Ya enggak? Kalau manusia bisa menjadi tingkat ya, menjadi iblis bisa, menjadi manusia. Malaikat juga bisa, menjadi kayak malaikat bisa. Orang ini baik, bagikan hatinya kayak malaikat. Tapi orang ini buruk, kayak orang kayak kesetan atau keiblisan. Sama kan? Makanya manusia bisa meningkatkan itu dan bisa meningkatkan lagi lebih dari malaikat. Nah, kembali lagi mau atau tidak memproses itu. Manusia tidak bisa menentukan, tapi manusia diberi kekuasaan untuk berusaha. Dan ada keyakinan enggak kepada Allah, bahwasanya Allah lah yang memutuskan segala sesuatu. Orang belum melakukan kebaikan sempurna, dia sudah putus setengah jalan. Terus dia berpikir, ya saya ditakdir ini, ya itu kan pilihanmu. Berjuang itu sampai hayat, sampai selesai, berusaha. Bisa coba sampai renungi tadi itu, supaya pemahamanmu tidak menyalahkan Tuhan. Ibaratnya orang nggak akan berpikir gini, ada yang berpikir gini, saya berbuat buruk kan saya ditakdir Allah. Seorang ini menjadi pencuri, ya saya ditakdir Allah, bukan keinginan saya.
Padahal kenyataan kalau dia mau jujur, dia bisa memilih antara baik atau buruk itu. Mengambil atau meninggalkan perbuatan buruk itu bisa. Tapi kenapa dia tidak melakukan? Iya. Kekuatan diberikan, tapi dia tidak mampu melakukannya, tidak mau melakukan itu. Iya enggak? Iya. Habis terjerumus, jeleknya lagi dia menyalahkan Allah. Dia menuduh Allah yang menentukan. Iya. Iya enggak? Itu pemahaman yang sampean harus luruskan. Jangan sampai tanpa apa-apa kamu menyalahkan Tuhan, menyalahkan Zat yang Maha Suci. Seorang raja kamu salahkan, apalagi sesama manusia. Gitu loh. Lah, kehambaanmu yang seperti itu kamu harus rubah. Jadilah hamba yang benar-benar hamba yang sejati, bukan malah menjadi hamba yang tidak beradab, tidak bertata krama kepada Allah. Seakan-akan ketika kamu berbuat buruk, itu semua takdir Allah. Tapi ketika kamu berbuat baik dan dipuji manusia, kamu rampas semua bahasanya, akulah yang beramal, akulah yang berbuat baik. Padahal tanpa pertolongan Allah, manusia tidak bisa apapun. Jangan menjadi seorang manusia yang berwatak seperti itu. Berusahalah dalam keridhaan Allah, dalam penghambaan Allah, dan perbaikilah tata kramamu kepada Allah. Jangan tidak bertata krama. Sebaik-baik seorang hamba adalah memiliki tata krama kepada Allahnya, kepada Zat yang Maha Suci itu sendiri. Karena sebanyak apapun amalmu, sebanyak apapun ibadahmu, tapi akhlak atau tata krama hubunganmu kepada Allah tidak kamu pernah koreksi, tidak kamu perbaiki, bisa jadi semua amalmu itu sia-sia, semua ibadahmu itu tidak ada artinya, karena kamu tidak beradab, kamu tidak bertata krama kepada Allah, yang tanpa kamu sengaja maupun sengaja, yang tanpa kamu sadari maupun tidak sadari. Itu harus diwaspadai. Ya mungkin sepenggal itu dulu sampai pahami, biar untuk renungan. Kehidupan ini harus benar-benar dalam hubungan Allah dan dalam hubungan dohiriyah, menata dunia dan menata batiniah. Ini harus berjalan bersama. Jangan aku tak mencari dunia dulu, akhirat nanti. Tidak bisa. Aku tak akhirat dulu, dunia nanti. Itu pun tidak bisa. Karena ketika perutmu lapar, hanya makanan yang bisa membuatmu kenyang, bukan ilmu. Tapi ketika perutmu sudah terisi, kamu memahami ilmu akan lebih mudah. Nah, inilah gambarannya. Ini harus sinkron, harus seimbang. Oke. Ya. Terima kasih banyak Mas Pijes atas pencerahannya. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kami semuanya, Mas Pijes. Amin, amin, amin.